فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah kita merajaah tadi pembahasan dhanna secara umum, dan juga kemarin kita telah masuk pada ahkam af'ali dhanna wa akhawatiha, yang untuk fi'il-fi'il tersebut terbagi menjadi 3 hukum. Apa saja itu, Abdul Aziz? Fi'il-fi'il ini memiliki 3 hukum. Apa saja? Baik, ada 3 hukum: i'mal, ilgha, ta'liq. I'mal ini merupakan asal, bahwasanya dhanna wa akhwatikah itu diamalkan amalannya. Apa amalannya, Aba Ilyas? Nah, menasabkan mubtada dan khabar, di mana setelah dinasabkan keduanya dijadikan sebagai maf'ulnya. Ini asal pada dhanna wa akhawatuha, yaitu i'mal. Baik, semuanya, baik yang jamid maupun mutasarrif, baik yang qalbi maupun tasyiri. Hukum yang kedua, ilgha. Maksudnya ilgha apa, Ibrahim? Nah, pembatalan amalan dhanna wa akhawatuha. Pembatalan ini mencakup apa? Nah, secara lafaz dan secara mahalnya. Jadi lafaznya juga tidak terkena amalan dhanna, mahalnya juga tidak terkena amalan dhanna. Baik, kapan ilgha ini diperbolehkan? Ilgha diperbolehkan kapan, Abah Sukaina? Apa di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah apa? Yang di tengah-tengah itu apa? Apa yang di tengah-tengah? Kasya. Ketika dhanna dan akhwatnya itu berada di pertengahan antara mubtada dan khabar. Ini makna tawassut. Ya, ketika berada di tengah antara mubtada dan khabar, atau ketika dhanna dan akhwatnya itu diakhirkan setelah mubtada dan khabar. Maka di sini diperbolehkan ilgha. Hukumnya boleh, tidak wajib. Hukumnya boleh dan tidak wajib. Kalau di pertengahan, seperti misalnya Muhammadun dhanantu na'iman. Nah, kalau seperti ini, Muhammadun dhanantu na'iman, maka jumlah dhanantu bagaimana i'rabnya, Zubair? Jumlah i'tiradiyah la mahala lahu min al-i'rab. Tapi boleh juga dibaca apa? Ya, tidak boleh. Masa Muhammadun dhanantu na'iman dibaca Zaidan dhanantu qa'iman, ya tidak boleh. Hah? Apa? Hah? Nah, boleh beramal gimana bacanya jadinya? Baik, Muhammadan dhanantu na'iman. Nah, Muhammadan dhanantu na'iman berarti Muhammadan sebagai maf'ulun bih awal muqaddam, kemudian dhanantu fi'il fa'il, na'iman maf'ul tsani. Baik. Demikian pula
pada Muhammadun naimun dzanantu. Ini boleh juga dibaca apa? Ghazi. Muhammadan naiman dzanantu, ya. Jadi maf'ulunnya kedua-duanya muqaddam, dikedepankan, kemudian dzanantu fi'il fa'ilnya diakhirkan. Ini boleh. Siapa yang tidak membolehkan, siapa yang tidak membolehkan ilgha di sini, tapi harus diamalkan? Kasih. Yang mengharuskan tetap walaupun Zaidun dzanantu qaimun harus dibaca Zaidan dzanantu qaiman, harus diamalkan. Siapa yang berpendapat seperti itu? Kufiyun. Indah Rifki. Tahim, jadi jawaban pertanyaan tadi ya wallahu a'lam. Karena itu fi hukmil maskuti anhu, didiamkan, tidak diterangkan kemarin siapa. Yang jelas kalau dhanna di tengah atau dhanna di akhir, maka itu boleh ilgha. Berarti perkataan boleh ilgha menunjukkan apa? Boleh juga diamalkan. Dan bahkan kalau dhanna di tengah lebih kuat diamalkan atau ilgha? Lebih kuat diamalkan. Tapi kalau dhanna di akhir lebih kuat ilgha. Tayyib. Sedangkan kufiyun yang dikecualikan kemarin dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan apabila dhanna di depan. Apabila dhanna di depan, semua Arab ikhwan selain kufiyun menyatakan apa? Wajib i'mal, ya kan? Kufiyun dan akhfash menyatakan apa? Boleh ilgha pada kondisi itu. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. As-salis, ini yang ketiga, perhatikan. At-ta'liq. Wa huwa ibtalul 'amali lafdhan la mahallan limaji'i ma lahu sadrul kalami ba'dah. Hukum yang ketiga, ikhwan, yaitu ta'liq. Maksudnya ta'liq yaitu membatalkan amalan dari dhanna wa akhwatuha secara lafaz, tapi tidak secara mahal. Maksudnya apa? Lafaznya memang tidak dinasabkan, tapi mahalnya nanti apa? Fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai dhanna misalnya. Jadi setelahnya itu menduduki kedudukan nasab sebagai apa? Sebagai pengisi apa? Kekosongan dua maf'ul dhanna. Paham? Baik. Kenapa limaji malahu sadrul kalami ba'dah? Dikarenakan datangnya apa-apa yang memiliki sadrul kalami setelahnya. Apa-apa yang memiliki kekhususan dia harus berada di awal suatu kalam. Baik. Wahwa, yaitu yang memiliki sadrul kalam ini lamul ibtida wa man nafiyah wa lan nafiyah wa in an nafiyah wa hamzatul istifham. Berapa itu? Nah, disebutkan 5 di sini. Baik. Dan perhatikan catatan kaki nomor 7. Ketika menjelaskan makna ta'liq, ibtalul amali lafdhan la mahallan, ay annahu nasibun limahallil jumlati walau lam yadhhar atharuh fi lafdhiha, lakinnahu nasibun limahalliha. Maksudnya dhanna itu sebagai amil nasab untuk apa? Mahal, ya, kedudukan dari jumlah yang datang setelahnya. Walaupun dampak dari penasaban tersebut tidak terlihat pada lafaz, akan tetapi dia apa? Menasabkan mahalnya. Nanti dengan contoh akan jelas. Baik.
Nah, sebabnya apa? Limaji'i malahu sadrul kalami ba'dah ay bisa babi tawassuti malahu sadarah bainaha wa baina ma'mulaiha. Baik. Karena datangnya sesuatu yang memiliki kekhususan sadrul kalam. Nah, setelah apa? Setelah dhanna wa akhwatuha. Ba'dahu ay ba'da dhanna wa akhwatiha. Perhatikan, bisa babi tawassuti malahu sadarah bainaha wa baina ma'mulaiha. Karena ada kata-kata yang memiliki sadarah, memiliki kekhususan berada di awal. Tapi dia di sini didatangkan di pertengahan, ya, antara dhanna wa akhwatuha dengan kedua makmulnya. Atau bisa babi kauni ahadi ma'mulaiha mimma lahu sadara, atau dikarenakan kondisi salah satu dari kedua makmulnya termasuk di antara hal-hal yang memiliki sadara. Makanya Sahibul Mutamimah memberikan kalimat yang lebih global, limaji'i malahu sadrul kalami ba'dah, karena datangnya sesuatu yang memiliki sadrul kalam setelahnya. Baik. Karena apa? Setelahnya itu bisa apa? Dia sebagai penengah antara dhanna dan makmul, kedua makmulnya, atau dia memang apa? Memang salah satu dari makmul dhanna. Paham? Karena ketika jadi makmul dhanna, dia pun datang setelah apa? Setelah dhanna. Paham kalimat ini? Sehingga kalau ditanya ta'liq itu kapan? Ya ketika datang setelah dhanna itu sesuatu yang apa? Memiliki sadrul kalam. Memiliki sadrul kalam maksudnya apa? Maksudnya apa? Hudzaifah. Enggak, sekarang yang ditanyakan, sesuatu yang memiliki sadrul kalam, maksudnya apa memiliki sadrul kalam? Memiliki khususan dia harus di depan, Seperti lamul ibtida, isim istifham, hamzah istifham, hamzah istifham dan seterusnya yang disebutkan di sini. Baik. Sekarang apa saja? Yang pertama lamul ibtida. Baik. Lamul ibtida. Qala nahwu dhanantu la Zaidun qa'imun. Dhanantu la Zaidun qa'imun. Perhatikan kalau dhanantu mudah fi'il wa fa'il. Fi'ilnya mabni ala Maulana ala sukun, kenapa? Litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Baik. La Zaidun qa'imun. Lam di sini lam apa? Iqbal. Lamul ibtida. Baik. Lamul ibtida, katakan gitu. Muzahlaqah itu kalau ada pada masalah apa? Inna yang di depan. Lamul ibtida. Kemudian Zaidun mubtada, qaimun khabar. Sampai di sini mudah, ya. Ketika kita bertemu dengan jumlah seperti ini, ikhwan, di awalnya ada dhanantu, maka jumlah Zaidun qaimun, jumlah mubtada khabar ini fi mahalli nasbin saddad masadda maf'ulai dhanantu. Perhatikan di akhir, catatan akhir nomor 1. Bahwasanya jumlah dari mubtada dan khabar itu menduduki kedudukan nasab. Yang apa? Saddad masadda maf'ulai dhanantu. Maksudnya saddad masadda maf'ulai dhanantu, maksudnya apa? Dia menutupi apa? Menutupi tempat kedua apa? Maf'ul dhanna. Jadi yang sebenarnya dhanna butuh dua maf'ul sudah apa? Dicukupi dengan adanya apa? Jumlah mubtada khabar ini, paham? Kenapa kok tidak dikatakan dhanantu la Zaidan qa'iman? Karena datang apa? Datang lamul ibtida
yang memiliki kekhususan sadrul kalam setelah apa? Setelah dhanna, paham? Nah, menunjukkan apa? La Zaidun qa'imun itu jumlah tersendiri ya kawan, tidak bisa tembus amalannya oleh dhanna. Kenapa? Karena sudah ada lam tidak di depan Zaid. Paham ini maksudnya? Di depan Zaid. Kalau dhanna di belakang dhanna. Ya. Iya kan? Paham? Dhanantu la Zaidun qa'imun. Nah, di depan Zaid itu ada lamul ibtida yang menghalangi dhanna untuk beramal pada jumlah Zaidun qa'imun. Dia ibarat penghalang. Nah, penghalang yang bisa berfungsi seperti ini, ikhwan, yang bisa menjadikan apa? Dhanna itu dibatalkan amalannya tapi secara lafaz saja, itu apabila penghalang-penghalang itu berupa kata-kata yang memiliki sadrul kalam. Kemudian yang kedua, ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Perhatikan qaulihi ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Baik. Sungguh engkau telah mengetahui. Di sini bermakna yakin. Sungguh engkau telah meyakini ya, ma haula'i yantiqun. Nah, bahwasanya mereka itu tidaklah akan bisa berbicara. Baik. Perhatikan la waqi'ah bi jawabi qasam mahdhuf. Ini kalau antum mendapati laqad, nah melaqad seperti itu atau walaqad, maka perhatikan lam di sini waqi'ah bi jawabi qasamin mahdhuf. Karena asalnya wallahi laqad alimta. Kemudian qad harfu tahqiq, alimta fi'il wa fa'il. Kemudian ma di sini ma nafiyah. Ma nafiyah yang apa? Menghalangi amalan alimta kepada apa? Haula'i yantikun secara langsung pada lafadznya. Tapi menjadikan apa? Jumlah haula'i yantikun yang terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar dari haula mana? Asy jumlah yantikun. Nah, kemudian jumlah mubtada khabar haula'i yantikun fi mahalli nasbin saddad masadda maf'ulai alim. Ya, alim tu. Paham sampai sini? Ini maksud ta'liq ikhwan, bahwasanya secara lafaz tidak kelihatan amalnya, tapi secara mahal dia beramal. Wala an-nafiyah, dan yang sama juga la nafiyah yang ketiga, nahu alimtu la Zaidun qa'imun wala amrun. Alimtu fi'il wa fa'il. Kemudian la nafiyah Zaidun mubtada, qa'imun khabarnya. Kemudian wala amrun, wawunya atifah, la nafiyah lagi, amrun mubtada. Wala amrun maksudnya ma'tuf ala ma qablah, karena ma'tuf ala marfu'i marfu'un mithlu alimtu la Zaidun qa'imun wala amrun ay qa'imun, wala amrun qa'im. Kemudian jumlah jumlah dari apa? Mubtada khabar saddad masadda maf'ulai alimtu. Baik. Jumlah yang menjadi inti itu adalah bahasa Zaidun qa'imunnya. La Zaidun qa'imun ini yang saddad masadda maf'ulai alimtu. Wa in an-nafiyah juga sama bermakna nafi semuanya. Nahu alimtu in Zaidun qa'imun, ay alimtu ma Zaidun qa'imun, sama ya kan? Alimtu ma Zaidun qa'imun sama dengan alimtu in Zaidun qa'imun. Karena in di sini in apa Ibrar? In nafiyah mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun qa'imun mubtada khabar, jumlah tersebut saddad masadda maf'ulai alima. Kemudian yang kelima hamzatul istifham, nahu alimtu azaidun qa'imun am amrun.
Alimtu azaidun qa'imun am amrun. Alimtu fi'il fa'il, azaidun hamzah istifham, zaidun mubtada, qa'imun khabarnya. Am berarti kan am di sini am harfu atfin, kemudian amrun ma'tufun ala muqabbalati marfu'in mithluh. Baik. Ala ma qablaha. Di sini ma-nya dipisah harusnya. Amrun ma'tufun ala ma qablahu marfu'un mithluh, ya. Marfu'un seperti apa ini? Mithluhu seperti apa? Umam. Marfu'un mithluhu. Ha kembali kemana? Amr itu ma'tuf ke siapa? Zaid. Zaid sebagai mubtada, kabarnya qa'imun. Kemudian jumlah azaidun qa'imun menduduki kedudukan apa? Saddad. Nah, saddad masadda maf'ulai. Di sini apa contohnya? Alima. Baik. Mudah. Kemudian yang ke-6 disebutkan 5 di sini, lamul ibtida, ma nafiyah, la nafiyah, in nafiyah, kemudian hamzatul istifham. Baik. Kemudian yang ke-6 wa kaunu ahadil maf'ulaini isma istifham. Kalau tadi yang kelima ini intinya apa? Intinya antara dhanna dan jumlah mubtada khabar itu ada apa? Ada pemisah, tawassud, ya kan? Ya kan? Ini kondisi yang disebutkan di catatan kaki nomor 8 halaman 162, perhatikan. Bisa babi tawassuti ma lahu sadarah bainaha wa baina ma'mulaiha. Paham? Ini ada berapa? Yang ma lahu sadarah yang disebutkan? Ada 5. Kemudian yang kedua, ikhwan, bisa babi kauni ahadi ma'mulaiha mimma lahu sadarah, atau disebabkan karena salah satu dari kedua makmulnya itu memiliki sadarah. Baik. Nah, ini disebutkan wa kaunu ahadil maf'ulaini ism istifham. Yang memiliki sadarah itu adalah isim istifham. Makanya kalau salah satu dari kedua maf'ul dhanna wa akhwatuha itu berupa isim istifham, maka apa? Dita'liq. Perhatikan, alimtu ayyuhum abuka. Alimtu ayyuhum abuka. Baik, perhatikan, alimtu fi'il fa'il. Ayyuhum abuka. Ayyuhum ayyu mubtada. Naam, wa huwa mudhaf. Kemudian ha dhamirnya mim alamatul jama'. Abuka khabar mubtada. Baik. Kemudian jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin saddad masadda maf'ulai alima. Baik. Kenapa dikatakan di sini salah satu makmulnya memiliki saudara? Karena apa? Ayyu ini kan isim istifham fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Di sini bedanya. Kalau yang sebelumnya berupa huruf-huruf, ikhwan. Lamul ibtida, ma nafiyah, la nafiyah, in nafiyah, hamzah istifham itu kan huruf. Ya, huruf kan la mahala lahu minal i'rab. Kalau isim istifham, dia memiliki kedudukan dalam i'rab, makanya dia langsung jadi makmulnya. Cuman karena makmulnya berupa isim istifham, jumlah mubtada khabar yang jatuh setelah dhanna wa akhwatiha ada isim istifhamnya sebagai mubtada, maka apa? Maka dhanna wa akhwatuhanya di ta'liq. Paham sampai sini? Nah,
Taib. Qala fa ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Dan ta'liq ikhwan hukumnya wajib. Berbeda dengan apa? Ilgha. Kalau ilgha hukumnya apa? Zubair? Jaiz saja, boleh memilih. Kalau ta'liq wajib, maksudnya wajib apa? Wajib untuk tidak beramal secara lafaz tapi diamalkan pada mahalnya. Nah, itu makna ta'liq, hukumnya wajib. Apabila didapati salah satu dari ke-6 mu'alliqat ini secara rinci tadi, ke-6 mu'alliqat yang disebutkan. Bi khilafil ilgha fa innahu jaizun wa qad arafna anna al-farqa bainal ilgha wal ta'liq anna al-'amila fil ilgha'i la 'amila lahu al-battah. Berbeda dengan ilgha, karena ilgha itu boleh. Dan telah kita ketahui bahwasanya perbedaan antara ilgha dan ta'liq, bahwa amil pada ilgha itu tidak beramal sama sekali, ya. Taib. Atau la amala, ini yang nafi lil jins berarti. Annal amila fil ilgha'i la amala lahul battah. Amil tidak memiliki amalan sama sekali. La fil lafzi wala fil mahal, tidak pada lafaz, tidak pula pada mahalnya. Wa annal amil al mu'alliq lahu amalun fil mahalli la fil lafzi. Adapun amil yang mu'alliq, ya amil mu'alliq tadi, dia memiliki amalan tapi apa? Pada mahalnya saja, tidak pada lafaz. Ini. Qala wa la yadkhulu ta'liqu wa la al-ilgha'u fi syai'in min af'alit tasyir. Perhatikan ini hukum, kesimpulan dari 3 hukum tadi, akhwan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahwasanya ta'liq dan ilgha tidak masuk sedikit pun pada af'alut tasyir. Jadi af'alut tasyir ya tidak terkena hukum ta'liq dan ilgha. Berarti pada af'alut tasyir berlaku hukum apa? Hukum i'mal. Wala fi qalbiyyin jamidin, tidak pula pada apa? Af'alul qulub yang jamid. Af'alul qulub yang jamid ada 2, ikhwan, wa huwa itsnan, hab dan ta'allam. Hab wa ta'allam. Kenapa kok dinamakan jamid pada hab dan ta'allam ini? Fa innahuma mulazimani sighatal amri, karena keduanya menetapi sighah amr. Wa ma'adahuma min af'alil babi yatasarraf. Dan apa saja selain keduanya, selain hab dan ta'allam, mereka apa? Bisa ditasrif. Taib. Ya'ti minhul mudhari'u wal amru wa ghairuhuma. Datang darinya mudhari', ya amr dan selain keduanya. Illa wahaba, kecuali wahaba min af'alit tasir fa innahu mulazimun li sighatil madhi. Kecuali wahaba dari af'alut tasir, karena sungguhnya dia menetapi apa? Sighah madhi. Taib. Wahaba min af'alit tasir, maksudnya apa, ikhwan? Karena di sana ada wahaba yang bermakna a'ta. Nah, wahaba yang bermakna a'ta, makanya perhatikan catatan kaki nomor 3. Ihtaraza biqaulihi min af'alit tasir an wahaba bimakna a'ta fa innahu ya'ti minhul mudhari' yahabu. Karena kalau wahaba yang bermakna a'ta ada mudhari'nya, wahaba yahabu. Taib. Adapun wahaba yang bermakna tasyir, ya, pada pembahasan kita, maka dia hanya fi'il madhi saja. Nah, ini diperhatikan. Berarti kesimpulannya, akhwan, masuknya hukum ilgha dan ta'liq pada pada apa? Af'alul qulub, ya. Af'alul qulub selain apa berarti? Hab dan ta'allam. Ya. Jadi ilgha dan tasir hanya masuk hukum itu pada af'alul qulub selain hab dan ta'allam. Kenapa hab dan ta'allam tidak masuk? Karena keduanya jamid. Taib. Walaupun dia qalbi tapi jamid. Selain keduanya dari af'alul bab maksudnya af'alul qulub yatasarraf, bisa ditasrif.
Baik. Berarti kalau ditanya pada dhanna wa akhwatuha, yang jamid ada berapa? Dari pembahasan paragraf ini. Dhanna wa akhwatuha, yang jamid ada berapa? Ada 3, yaitu hab dan ta'alam pada af'alul qulub, kemudian wahaba pada af'alut tasyir. Cuman wahaba sudah keluar dari pembahasan ilgha dan ta'liq karena sudah ikut af'al tasyir. Paham? Sedangkan af'alul qulub kemasukan ilgha dan tasyir kecuali yang jamid, yaitu hab dan ta'alam. Paham? Nah ini kalau tidak diperhatikan, tidak dibaca lagi bingung. Ya harus diperhatikan, dibaca lagi sehingga ketika ditanya tidak comot-comot, akhirnya kayak mustariqus sam'i, kayak para dukun yang cuma mengambil sebagian-sebagian. Saya mau menyelesaikan. Nah, sampai sini dulu, diperhatikan tadi ya. Sebenarnya mudah. Qala walitasarifihin nama lahunna mimma taqaddama minal ahkam wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Dan untuk pentasrifannya, tayyib. Tasrifan dari fi'il-fi'il itu memiliki hukum yang telah lewat, ikhwan. Dan telah contoh sebagian dari hal tersebut. Untuk tasrifan dari fi'il-fi'il mutasarrif pada af'alul qulub. Baik. Qala wa yajuzu hadful maf'ulaini aw ahadihima li dalil. Boleh membuang salah satu dari kedua maf'ul atau salah satu dari keduanya karena suatu dalil. Yang penting ada dalil, ada alasan, ada qarinah yang menunjukkan kenapa kok dibuang. Nahu aina syuraka'i alladzi kuntum taz'umun. Taz'umun di sini tidak ada tidak ada maf'ulnya sama sekali, ya kan? Ini dia mahdhuf, dibuang. Ai taz'umunahum syuraka, karena ditunjukkan oleh jumlah sebelumnya. Wa idza qila laka man dzanantahu qa'iman, apabila dikatakan kepadamu man dzanantahu qa'iman, siapa yang engkau sangka berdiri, fataqulu dzanantu Zaidan. Maksudnya apa? Di sini yang dibuang apa? Yang dibuang apa, Hudzaifah? Ketika ditanya man dzanantahu qa'iman, kemudian kamu jawab dzanantu Zaidan. Berarti yang dibuang apa? Qa'imannya sebagai maf'ul tsani. Ay dzanantu Zaidan qa'iman. Ya mudah. Jadi boleh membuang, ikhwan, salah satu maf'ulnya atau kedua-duanya, yang penting ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang dibuang tadi apa. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dibuang itu tidak boleh. Ini mudah. Qala wa'adda sahibul ajrumiyah min hadhil af'al sami'tu tab'an lil akhfash. Dan pengarang Jurumiyah memasukkan dalam fi'il dhanna wa akhwatiha sami'tu. Kalau antum menghafal Jurumiyah maka disebutkan di situ sami'tu, mengikuti akhfash. Dan yang rajih dirinci, ikhwan. Sami'tu tab'an lil akhfashi wa man wafaqah, karena mengikuti akhfash dan siapa saja yang mencocokinya. Baik, siapa saja yang mencocokinya. Dan akhfash bisa dilihat namanya di catatan kaki. Murid dari Sibawai. Kalau disebut akhfash secara mutlak, maka yang dimaksud itu Sa'id bin Mas'adah, murid Sibawai, ikhwan. Karena di sana ada akhfash yang lain, ada 11 akhfash dari ulama nahwu. Ulama nahwu yang bermakna yang digelari dengan akhfash itu ada 11, sebagaimana disebutkan Suyuti. Kalau disebutkan akhfash seperti ini, maka apa? Akhfash yang masyhur yaitu murid Sibawai.
Dan yang mencocokinya waman wafaqah, yang mencocoki Akhfash yaitu Al-Farisi, Ibnu Usfur, Ibnu Sa'il, juga Ibnu Malik. Mencocoki Akhfash dari sisi apa ini? Memasukkan sami itu dalam akhwat dhannah. Wala budda an yakuna maf'uluha atsani jumlatan mimma yusma'. Dengan syarat ikhwan harus apa? Maf'ul yang kedua, ya. Maf'ul yang keduanya itu berupa jumlah dari hal-hal yang bisa didengar. Berupa jumlah tapi dari perkara-perkara yang bisa didengar, ya. Seperti yang dicontohkan oleh musannif. Contohnya musannif apa? Sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Aku mendengar Zaidan mengatakan demikian-demikian. Mengatakan demikian-demikian kan bisa didengar, ya tidak? Berbeda kalau dikatakan apa? Sami'tu Zaidan yakhruj. Bisa enggak? Bisa enggak, Yusuf? Sami'tu Zaidan yanam. Bisa enggak? Tidak bisa, karena tidur keluar tidak bisa didengar. Sesuatu perbuatan yang tidak didengar. Perbuatan yang bisa didengar itu yang bersuara. Misalnya sami'tu Zaidan yaqra. Naam. Sami'tu Zaidan, apa yang bisa didengar? Yabki. Nah, boleh. Sami'tu Zaidan yabki. Mendengkur apa mendengkur? Dicari. Ya. Syaratnya itu jumlah harus berupa jumlah yang bisa didengar untuk maf'ul keduanya. Berarti i'rabnya ikhwan, sami'tu Zaidan, sami'tu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul awal, yaqulu kadza, ini fi'il fa'il maf'ul. Fa'ilnya mana? Talha. Yaqulu kadza. Dhamir mustatir huwa kadza sebagai maf'ulun bih dari yaqul. Jumlah yaqulu kadza itu maf'ul tsani dari sami'tu. Wa qaulihi ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Sami'na fi'il fa'il, fatan maf'ul awal, yadhkuruhum jumlah fi mahalli nasbin maf'ul tsani dari sami'a. Paham? Bisa dilihat di i'rabnya, ikhwan. Qala madhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Dan madhab jumhur, ya, jumhur nahwiyin, itu adalah apa? Adalah fi'il muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kenapa? Alasannya dikarenakan min af'alil hawas, termasuk fi'il indra. Sami'a kan mendengar, mendengarkan dengan telinga. Baik. Sehingga tidak muta'addi kepada dua maf'ul, tapi hanya satu maf'ul. Sami'tul adzana. Naam. Absartu Zaidan, aku melihat Zaid, aku mendengar azan. Demikian. Fa in kana ma'rifatan kal misalil awal fal jumlah allati ba'daha hal. Maka apabila maf'ulnya berupa ma'rifah, kawan, seperti contoh yang pertama. Perhatikan contoh pertama apa? Sami'tu Zaidan. Sami'tu Zaidan, aku mendengar Zaid. Maka jumlah yaqulu kadza menurut jumhur apa? Jumlah ba'daha yaitu apa? Hal. Fal jumlah allati ba'daha hal. Berarti jumlah yaqulu kadza itu sebagai hal dari apa? Zaid. Paham? Wa in kana nakiratan kama fil ayah, apabila berupa nakirah maf'ul sami'a ini, seperti contoh kedua, sami'na fatan, fatan kan maf'ul sami'a. Maka jumlah setelahnya yadhkuruhum, ya, fal jumlah sifat. Jumlah yang datang setelahnya itu di'rab sebagai sifat dengan kaidah umum yang telah kita lewati. Jumlah yang datang setelah ma'rifah apa? Hal. Kalau jumlah datang setelah nakirah itu sifat. Nah, sudah selesai dari pembahasan dhanna wa akhwatuha dan selesai dari pembahasan marfu'at secara umum. Antum murajaah.
Nah, murajaah pembahasan marfu'at. Ini hari apa? Hari Selasa. Hari Rabu. Nah, besok hari Kamis. Dipersiapkan untuk murajaah marfu'at. Baik. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.